Sudahlah, awak pula gae-gae. Mari kita benarkan iman kita kepada Allah. Kan? Baru kalau batu iman awak, baru bisa kita bergetar hati kita itu ketika orang menyebut nama Allah. Kan itu tanda orang beriman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah di hadapannya bergetar hatinya. Bila hati orang itu bergetar apabila imannya kepada Allah itu sudah benar. Kalau tidak batu iman awak tidak akan bergetar, ibu. Barana orang menyebut nama Allah di muka awak, tetap dia kita tidak tergetar hati awak. Apabila dibacakan ayat Allah, semakin takut dia, semakin tunduk hatinya kuat. Semakin meningkat imannya kepada Allah. Dan dia senantiasa berserah diri kepada Allah. Dan dia mendirikan sholat dan membayar zakat. Itulah orang yang beriman. Kalau tidak duduk iman itu pun tidak akan. Itu makanya jangan campur-campur akidah awak. Toleransi beragama itu jangan kebablasan. Toleransi beragama itu awak tidak menggaduhnya, kita menghormati. Awak agi hadiahnya kue bahas tak, tidak masalah. Itu bukan persoalan akidah, itu persoalan muamalah. Ya kan, kalau muamalah boleh bu. Muamalah boleh. Contoh jual beli atau bisnis yang lain. Misalnya mau seorang kontraktor, kemudian menang tender membuat gereja, bolehkah? Boleh enggak bu? Boleh, karena itu persoalan muamalah. Tapi kalau bersyarat, ambo menang tender, kemudian ambo bangun, ambo satu lo ibadah, itu yang tidak boleh, itu menyangkut akidah. Nikah dengan orang selain seiman dengan kita, nikah itu persoalan ibadah, akidah. Aku lama sih anak awak dinikah di orang nendak seakidah jawab. Ini banyak yang merusak iman kita kepada Allah. Anak-anak muda, orang paling tindainya satu lo paling tindai. Tolong bapak ibu, kau santale tahun berganti Januari, Februari, tanggal sampai balik Februari itu jago dah anak-anak awak pak. Dia anak-anak gadis jo nak bujang kita nyut akecenya hari kasih sayang. Tidak, 4 Februari itu hari berzina. Enak pendeta jo pastor jo suster itu biarawati itu ini bisa jadi itu dengan perjanjian tidak akan menikah seumur itu. Ini mungkin orang normal dilarang menikah pak. Akhirnya apa terjadi perzinaan. Nah itu diperingati di anak-anak awak hari kasih sayang. Nah, mengaku juga beriman kepada Allah, gugur iman kita sudah gugur. Nah, jadi iman pada Allah mau mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah dan mau pula meninggalkan yang dilarangnya oleh Allah. Yang dilarang Allah perbuatan syirik padanya dilarang. Kau enggak bertuhan pada Allah tapi masih percaya ke batu cincin. Nah, kau saja pakai batu cincin. Wah, iyo sebenarnya murah sekian murah. Anda syirik tu pak. Jadi memberi rezeki itu Allah. Ar-Razak, Allah itu zat yang maha pemberi rezeki. Kau saja memelihara burung ketitiran kau, rumah kami aman-aman saja. Tak ada nama gaduh. Lah jadi Allah itu zat yang maha pelindung. Saya percaya ke burung ketitiran, sehingga burung ketitiran ku diistimewakan. Sangkanya paling mahal, baju sangkanya paling mahal. Sementara baju anaknya di kaki lima saya balik pak. Karena dia takut berkau tak dilindungi di burung. Itu syirik. Mengaku iman kepada Allah tapi
masih menganggap selain Allah itu mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan yang dapat memberikan manfaat dan mudarat sama seperti Allah. Itu yang syirik. Hati-hati. Ya, ada orang mengaku, ambo Ustaz, percaya ambo je Allah. Tapi kalau hilang barang ambo pergi ke dukun batu Ustaz. Itu namanya nak percaya je Allah tu. Acuk je minta pamani ke dukun. Ya. Minta penglaris. Minta penglaris ke dukun. Kan sakit kita tu. Kita mengaku beriman kepada Allah. Jadi Allah minta benar-benarlah beriman kepada Allah, barunya dia di Allah keuntungan yang besar tadi. Nyuselamaan kita di Allah dari azab di dunia, azab ketika awak akan meninggal dunia, azab ketika kita dalam kubur, azab ketika hari berbangkit, azab ketika kita berkumpul di padang mahsyar, dan azab neraka. Nah, kemudian kalau iman kita sudah benar, Allah akan janjikan ampunan. Jadi barana awak minta ampun ibu bapak di bulan Ramadan, sebulan minta ampun kerja awak, tapi iman kita tidak benar, tidak ada dapat ampunan Allah jawab. Benarkan iman dulu, baru awak minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah, tapi acuk je melalaikan solat. Kadang-kadang acuk bertinggalan solat dengan sengaja. Tak mungkin. Nah, kemudian benarkan iman kita, baru Allah jamin awak masuk surga. Surga Allah itu kan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan orang yang tingkat iman tertinggi itu ibu. Jadi sempurnakan iman kita sampai takwa, baru kita masuk surga. Kemudian yang kedua, Allah minta awak beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul maksudnya kita meyakini bahwa Allah telah mengutus, telah memilih manusia-manusia terbaik, kemudian diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berbedakan Nabi dan Rasul, beda Pak. Nabi itu pengertiannya diangkat oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Tidak wajib menyampaikan kepada kaumnya. Kalau Rasul adalah diberikan wahyu oleh Allah, di samping wajib untuk dirinya, dan juga wajib dia menyampaikan kepada umatnya, kepada orang lain. Itu Rasul. Jumlah Nabi itu banyak Pak. Tapi yang diangkat menjadi Rasul itu, yang wajib kita imani itu cuma 25. Cuma 25. Nah, kalau awak beriman kepada Nabi yang 25 itu, tapi tidak wajib menjalankan ajarannya, syariatnya, cuman kita mempercayai. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita wajib menjalankan risalah yang dia bawa. Nah, paham bu? Beriman pada Nabi Adam, tapi kita tidak wajib menjalankan syariat Nabi Adam kepada umatnya dulu, sebab masanya berlabis. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka agama Islam itu disempurnakan sebagai agama terakhir. Nah, jadi beriman pada Nabi Muhammad artinya apa? Kita jalankan yang disampaikan Nabi melalui hadis-hadis beliau, melalui sunnah-sunnah beliau, itu namanya beriman kepada Rasul. Nah, kalau lapak laki-laki ciek saja. Kita yang mau beriman ke Rasul Ustaz, aku bini yang mau 9 dia. Oh itu Rasulullah 9 bini. Tidak begitu Pak. Dia tidak semuanya, tidak semua yang dilakukan Rasul bisa kita lakukan. Rasul Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj lo ke langit. Tidak. Jadi ada yang tidak bisa kita lakukan. Waktu Nabi beristri 9, syariat untuk beristri paling banyak 4 itu belum turun ketika itu. Ini paling banyak ampe, itu pun kalau bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa ciek salah. Tapi jarang orang itu kan bisa berlaku adil. Ya bu? Nah, condong salero karena lambak, condong mato karena rancak. Betul tak bu? Kok mentang-mentang
Nang baru komodo kasinan saya nang gaek kan tak laku le dah. Banyak orang berbini untuk itu. Kadang mengicu orang berbini dua ke. Telepon dek bini yang pertama, dah di mana dah? Masih di Jakarta. Padahal pulang dari Jakarta sama Jawa lah. Lah jadi penduto lah jadi Pak. Awaknya melamatkan orang supaya jangan bercakap. Hanya mana loh, jangan kecil-kecil tak kalau bertanya uni beko. Cia nombor masih Jakarta ya. Apa ada Pak tu? Menelpon bini pertamanya. Di mana? Masih di Jakarta padahal baru turun di pesawat yang bawa di bandara. Apanya po mengicu nanya nak lalu malam ke rumah bini muda. Tidak seperti itu. Iman kepada Rasul itu yang diajarkan oleh Rasul yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak diajarkan Rasul kita itu bid'ah namanya. Bid'ah. Nah, kemudian yang ketiga dimintanya di Allah, kalau ayo ingin lapeh dari azab yang pedih, ingin kita diampuni dosa-dosa kita, ingin kita masuk surga, keci Allah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Jadi harta dulu. Apa maksudnya berjihad dengan harta? Sumbangkanlah harta kita itu untuk kepentingan agama Allah. Kalau lah wajib zakat, keluarkan zakatnya 2,5% sekali setahun kalau lah sampai nisabnya. Kalau belum sampai awak senisab, infak sedekah. Pegunuhan, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu orang-orang terlantar. Itu namanya jihad dengan harta. Orang membangun surau, orang membangun masjid, sumbangkan harta awak kalau ada. Ya kan? Harta simpan-simpan, saya deposito di bank, babungo taruh. Ya? Harta yang disimpan di bank itu wajib ke zakat? Wajib. Siapa bilang kalau nilai nominalnya sudah seharga 85 gram emas? 85 gram emas itu warna pitihnya itu baru. Ame bara gram. 2 juta ampere tu kali 85 gram, kali 85. Keluar seperempat puluh dari itu. Wajib zakat. Ambo ndak ada ameh Ustaz, cuma ambil perhiasan. Ambil perhiasan kok sekedar yang dipakai Bu, itu yang ambil perhiasan. Subang, galang, cincin. Iku amehnya sebelek Pak Buah. Kok tinggi kalengnya. Ameh dalam misalnya Pak. Apakah itu emas perhiasan? Itu bentuknya perhiasan, tapi emasnya sudah wajib zakat. Kalau jumlahnya sudah melebihi 85 gram emas. Setiap berjumlah 85 gram emas, keluarkan zakat. Bara keluarnya 1/40 atau 2,5%. 2,5% itu sama aja 1/40. Aku tidak. Barangkali kurang Ustaz setiap tahun. Sekali setahun apabila jumlahnya sudah mencapai 85 gram. Kecuali tidak sampai. Deposito di bank kalau jumlah nominalnya sama dengan seharga 85 gram emas, wajib keluarkan zakatnya. Kan? Kok enggak aneh-aneh saja? Berarti kita belum pantas lepas dari azab Allah yang pedih. Belum pantas mendapat ampunan Allah, belum pantas masuk surga Allah. Kenapa? Awak wajib zakat, tak mau mengeluarkan zakat. Ini banyak orang kaya, kok ibu pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak ngerti, padahal dia tahu sebenarnya harus mengeluarkan zakat setiap tahun. Jadi sebaiknya kalau awak nak punya harap tu, kok ada, enak hitung setiap tahun. Kalau sampai lah aja, tidak salah, sedekah saya keluar. Tidak sedekah tidak masalah, karena sunnah tidak dapat lah pahala, ya kan? Jadi banyak orang tu tidak berzakat, akhirnya apa? Nyerampok dia orang, masuk maliang ke rumahnya. Atau nyobai rumah orang kampung tiba rumahnya, saya nak cari rumah orang tidak dong. Kenapa? Ternyata zakatnya tidak dibayar.
Ame hilang, orang tak ada kehilangan di rumah tu. Inyo saya nak masuk maliang rumahnya bu. Kenapa? Karena zakatnya tidak dikeluarkan, ambil dari Allah melalui orang maliang leh. Nah, jadi hati-hati. Zakat tu kalau tidak dikeluarkan berbahaya, akibatnya kawak. Di dunia kita nyagia di Allah peringatan, di akhirat kita dapat azab. Nah, kemudian apa lagi? Sedekah. Oleh bulan Ramadan insyaallah akan tarawih pertama itu diperkirakan 10 Maret nanti, malam pertama. Ya kan? Itu menurut versi Muhammadiyah. Kalau pemerintah belum menentukan. Tapi berkemungkinan besar 10 Maret itu tarawih yang pertama, malam pertama. Mulai itu sedekah di bulan Ramadan itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan sedekah di bulan-bulan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi itu jihad dengan harta, kemudian dengan jiwa. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwamu. Apa maksud jihad dengan jiwa? Banyak kawan-kawan awak, saudara-saudara kita menafsirkan ayat ko jihad dengan jiwa tu nyo bunuh diri, nyo bom bunuh diri, nyo bom orang kafir, nyo bom orang-orang yang menurut inyo tidak sesuai dengan akidah dia. Itu tidak benar. Islam itu melarang bunuh diri, Pak. Islam itu aja agama yang tidak radikalisme, agama yang toleran, bukan intoleransi. Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Tidak saja orang Islam, tapi orang non-Islam juga mendapatkan kasih sayang di atas bumi ini. Nah, jadi tidak. Jadi jihad dengan jiwa itu maksudnya bisa saja tenaga awak itu kan jiwa. Kita sumbangkan tenaga kita untuk kemajuan agama Allah, itu jihad. Bantu ibu bapak kini kita sadar kok kita sedang berjihad dengan jiwa kita, Pak. Saya ngecek Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah kita kini dalam suasana menuntut ilmu, Bapak Ibu? Saya kebetulan ditunjuk sebagai pematerinya malam kuah. Ya kan? Beberapa ilmu yang sudah saya berikan. Maka kita adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu orang yang dianggap berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Tidak luar biasa tuh, Pak. Itu namanya jihad dengan jiwa, Pak Bu. Sumbangkan pemikiran-pemikiran, ide-ide terbaik kita untuk memajukan Islam. Itu namanya jihad dengan jiwa. Jadi Islam itu agama yang damai, bukan agama yang bikin onar. Enggak. Islam itu agama yang damai, agama yang penuh dengan kelembutan. Bukan agama bom bunuh diri, tidak. Jadi banyak kita lihat korban-korban akibat bom bunuh diri itu banyak orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak bersalah karena itu. Memang tujuannya membom itu, tapi orang lain ikut menerima, menjadi korban. Nah, ini kan tidak benar. Islam tidak seperti itu. Yang dimaksud jiwa itu tenaga kita, pikiran kita. Ya, kita sumbangkan untuk agama Allah. Oh, kita diberi di Allah otak yang cerdas, ya berikan konsep-konsep terbaik untuk memajukan Islam. Kita nyuagi di Allah tenaga yang kuat, ya pergunakan untuk membantu agama Allah, berjihad di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi marilah kita berusaha mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Allah ini. Zalikal fawzul azim.
Itulah keberuntungan yang besar dijanjikan oleh Allah. Ketika Allah mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya, itulah keuntungan yang besar dari buah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan jiwa kita. Mudah-mudahan menyambut tahun baru 2024 nanti kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Allah. Demikian saja, banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.